jumpa lagi bersama saya. Ya, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang arti kata budak ya. Di mana arti kata budak sendiri ini antara Indonesia dan Malaysia itu memang sangat jauh berbeda. Sedangkan untuk di Malaysia sendiri itu arti kata budak itu sangat positif ya sahabat ya. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri arti kata budak itu negatif ya. Jadi jarang digunakan di Indonesia. Tapi untuk di Indonesia bagian barat itu memang konotasinya positif seperti di Malaysia pada umumnya, karena di Indonesia bagian barat sendiri itu adalah orang Melayu, jadi sama dengan orang Malaysia. Dan untuk orang Indonesia bagian tengah sampai ke timur itu memang konotasinya kurang baik seperti itu. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel saya di bawah untuk pemberitahuan terbarunya ya. Oke sahabat, kita mulai dari Malaysia dulu ya, dimana untuk arti kata budak di Malaysia sendiri itu diartikan sebagai anak-anak ya, anak-anak atau budak remaja seperti itu ya. Jadi budak lajang lah seperti itu. Jadi biasanya kita panggil budak mana tuh, budak mana, macam tuh ya. Jadi arti kata budak di Malaysia itu positif ya sahabat, dan itu sangat berbeda jauh dengan di Indonesia, yang mana arti kata budak di Indonesia sendiri itu adalah budak ya. Jadi budak itu seperti hamba ya. Contohnya kita bekerja di kerajaan ataupun kita kerja di rumah atau di mana ya, ikut orang, intinya kita itu dipekerjakan dan dijadikan hamba di situ ya, diperbudak. Jadi nggak dikasih makan yang layak, nggak dibagi gaji atau upah ya. Jadi pokoknya kurang layak lah, tempat tidur juga nggak layak seperti itu. Jadi arti kata budak sendiri di Indonesia itu seperti itu sahabat ya. Tapi sebetulnya ada dua arti kata budak. Yang pertama itu bisa anak-anak juga, tapi itu untuk Indonesia bagian barat ya sahabat. Dimana untuk Indonesia bagian barat sendiri itu arti kata budak sendiri itu adalah anak-anak, sama seperti orang Malaysia pada umumnya. Karena di sana itu orang Melayu ya sahabat, dan sangat berbeda dengan di Jawa ke timur ya. Itu arti kata budak sendiri itu memang konotasinya sangat negatif, dan artinya ya seperti itu tadi, yaitu diperbudak, dipekerjakan, nggak bagi kelayakan lah seperti itu ya. Jadi cuma dikerjakan saja. Jadi untuk Indonesia bagian tengah ke timur, dari Jawa ke timur itu memang konotasi kata budak itu memang kurang baik ya sahabat, atau konotasinya negatif. Jadi untuk sahabat semua yang dari Malaysia ke Indonesia mau berkunjung atau apa, menurut saya jangan gunakan arti kata budak ya, karena itu sangat menyinggung perasaan orang, khususnya orang Jawa ke timur ya, karena itu memang konotasinya kurang baik ya. Jika orang tidak tahu artinya atau maksud kalian, itu memang nanti akan tersinggung seperti itu. Jadi saran saya jika berkunjung ke Jawa ataupun ke Indonesia bagian timur lah, itu memang jangan sekali-kali menggunakan kata budak ya, takutnya nanti ada perselisihan seperti itu. Jadi di sini saya juga mempunyai pengalaman ketika saya berkunjung ke Malaysia pertama kali, di mana bos saya itu memanggil saya dengan kata-kata budak ya sahabat. Jadi dia tanya, kamu budak mana, macam tuh. Di situ saya pun terkejut dan terperangah ya. Jadi karena apa? Karena untuk saya pribadi sendiri orang Jawa, saya dipanggil budak itu memang kurang enak ya sahabat, karena konotasinya kalau di Jawa itu memang kurang baik seperti itu. Jadi setelah beberapa lama saya bekerja di Malaysia, saya pahamlah apa maksud orang sana memanggil saya budak dengan sebutan budak itu ya. Jadi maksudnya itu bukan konotasinya itu buruk ya, tapi arti kata budak di sana itu adalah anak-anak ataupun orang yang baru kenal kita masih muda macam tuh, kita tanya budak mana awak, macam tuh ya. Kamu orang mana, kamu anak mana, seperti itu. Dan setelah beberapa bulan memang saya sudah terbiasa lah macam tuh. Tapi untuk para TKI ataupun kawan-kawan dari Indonesia, khususnya yang ingin berkunjung ke Malaysia ya sahabat ya, jadi kalian wajib belajar dulu tentang budaya orang sana agar tidak salah paham seperti kata-kata budak ini ya sahabat. Dan cukup sekian sahabat informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk sahabat semua yang di Malaysia ataupun di Indonesia ya sahabat. Jadi di sini kita bisa saling belajar untuk mengetahui adat dan budaya masing-masing ya. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.